Bismillahirrahmanirrahim. Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tatimmus salihat. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujum an-nayyirat. Ikhwa fillah rahimakumullah, rekan-rekan semuanya, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan ngaji Sa'banan. Kali ini kita akan mengkaji satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya satu kata dalam Al-Qur'anul Karim tentang suami dan istri, yang saya ambil dari salah satu pakar Al-Quranul Karim, Syekh Fadl Saleh As-Samirai. Karena itu sebelumnya insyaAllah saya ingin memperkenalkan dahulu beliau yang sangat mengagumkan, Al-Alim, Al-Allamah Fadl Saleh As-Samirai. Rekan-rekan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Syekh Fadl As-Samirai, satu-satunya yang membedakan manusia dengan binatang adalah makhluk Allah yang lain, binatang, tanaman, tidak pernah berpikir tentang masa depan. Dia tidak membangun masa depannya. Dia tidak fight for the future. Yang menarik adalah manusia memiliki keberbedaan, karena dia selalu berpikir tentang masa depannya, akan kemana dia, bagaimana nanti, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu ada perubahan pada manusia dan tidak pada binatang. Binatang kupu-kupu misalnya, dari puluhan ribu tahun yang lalu seperti itu terus, sementara manusia tidak, peradabannya berubah. Syekh Fadl Saleh As-Samirai bermula dari seorang yang bertanya tentang eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahir di tahun 1933 di Baghdad. Beliau bermula dari seorang mulhid, seorang ateis. Beliau mempertanyakan, siapakah Allah? Benarkah Allah itu ada? Fadl Saleh As-Samirai yang muda ini, karena berpikir sangat mendalam, sampai dia meragukan bahwa tidak ada Tuhan. Dia merasa bahwa kalaulah ada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa ada pencurian? Mengapa ada pembunuhan? Mengapa ada banyak ketidakadilan sebagaimana yang kita ketahui di dunia ini? Kata dia, kalaulah Tuhan memberikan kemampuan kepada unta sehingga bisa mengantongi air yang sangat banyak, kalaulah Allah memberikan keunikan kepada pohon kaktus sehingga dia juga bisa hidup di tanah yang gersang, dan kalaulah Allah memberikan kemampuan yang khusus kepada beruang sehingga dia hidup di tempat yang hewan yang lain mungkin tidak bisa hidup. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah tidak memberikan kemampuan yang sama kepada manusia sehingga terjadi kezaliman demi kezaliman? Kalau memang ada Allah, kenapa Allah tidak memberikan sebagaimana Allah mempertahankan, memberikan kemampuan kepada unta, kaktus, atau beruang? Anak muda Fadl Saleh As-Samirai ini kemudian tenggelam dalam pemikirannya, sampai dia menceritakan bahwa sampai suntuknya dia berpikir saat dia pergi ke pasar, ke toko ayahnya. Dia terus untuk berpikir sampai ketika ada temannya yang menyapanya dengan mengucapkan salam. Dia tidak sadar kalau ada temannya, sampai temannya itu kemudian menggoyang-goyangkan tubuhnya Syekh Fadl Saleh As-Samirai dan menyatakan, hey, hey, hey. Baru dia tersadar. Terus tenggelam dalam pemikiran tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan masih meragukan, sampai kemudian dia akhirnya mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hari itu dikenal dengan Yaumul Iman, hari keberimanan. Yang menarik, kenapa dia beriman? Karena yang pertama, dia membaca sebuah buku tentang alam semesta, tepatnya tentang hewan-hewan.
Dia membaca satu buku yang menceritakan tentang bagaimana salah satu jenis nyamuk yang sedang bertelur. Ada jenis nyamuk yang kalau dia ini bertelur, kemudian dia pergi ke pinggir sungai, di pinggiran air yang tenang itu, kemudian dia pressing her body, kemudian dia menekan tubuhnya, bertelur, mengeluarkan telur itu yang kering, kemudian dia membuat seperti perahu kecil. Dan setelah perahunya jadi, dia letakin telurnya tadi, dan kemudian diletakin di air, dan setelah itu dia meninggal dunia. Kata Syekh Fadil As-Samirai, yang paling menarik adalah telur tadi yang kemudian menjadi larva dan kemudian menjadi nyamuk lagi itu, nanti di kemudian hari juga melakukan hal yang persis sama dengan ibunya. Pertanyaan Syekh Fadil As-Samirai, siapa yang memberikan kemampuan kepada nyamuk untuk nanti kalau bertelur melakukan hal yang sama persis seperti yang ibunya dulu lakukan? Padahal waktu dia hadir di dunia ini, ibunya sudah tidak ada. Dari mana kemampuan itu kalau tidak dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Bacaan ini menggugurkan semua kepongahan, keyakinan intelektual yang dulu dia meragukan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Fadil As-Samirai kemudian kata dia, inilah bibit hari pertama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia kemudian memiliki seorang teman. Temannya ini memiliki inkubator untuk penetasan telur. Somehow kemudian dia pergi ke rumah temannya. Isi dari inkubator itu adalah 30 telur. Ada 29 telur ayam, dan karena masih ada sisa, kemudian dikasih lagi satunya telur bebek. Pada waktu hari penetasan, Syekh Fadil As-Samirai datang ke rumah temannya. Wa ya lal ajib, begitu menetas semuanya ini, yang 29 maksud saya 30 semuanya, yang 29 ini ayamnya, anak ayam ini kemudian semuanya bergerak bersama-sama mencari makan di tanah. Tapi satu telur yang bukan ayam, yaitu bebek ini menarik. Anak bebek ini keluar juga dari inkubatornya, tapi kemudian tidak bergabung dengan anak-anak ayam. Akan tetapi kemudian dia mengambil jalur yang lain dan dia mencari aliran air. Di situ ada kubangan air dan dia mulai mencari makan di aliran air itu. Sekali lagi, fakta ini membungkam sekali lagi, ya, ateisme yang selama ini diyakini oleh Fadil Saleh As-Samirai. Dan kata dia, tidak mungkin kalau tidak ada jejak Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kemudian sekali lagi yang membuat dia makin yakin kepada Allah, kehadiran Allah, adanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ru'yah. Syekh Fadil mulai bercerita, sejak saat itu saya melihat apapun di dunia ini berbeda. Saya melihat matahari dan bulan berbeda. Sekarang saya melihat Allah di mana-mana. Dia bisa melihat semua alam semesta ini sebagai ayatullah, sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang kedua yang membuat Syekh Fadil Saleh As-Samirai juga kemudian makin menguat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah karena ru'yah salihah, karena mimpi. Dia menceritakan bahwa dia memiliki seorang teman, kolega di kampusnya, yang bercerita bahwa ayahnya meninggal dunia. Dan kemudian dia bercerita bahwa temannya ini bermimpi. Dalam mimpinya menarik, spesifik sekali. Dia bercerita bahwa dia memiliki hutang dan kemudian dia meminta untuk membuka satu buku di perpustakaan pribadinya, dan di dalam satu buku itu dijelaskan ada uang sebanyak 100 atau 200 dinar. Kata Syekh Fadil As-Samirai, dari mana mimpi yang begitu sangat detail ini, kalau memang manusia itu ketika mati bahwa dia sebenarnya tidak hancur, karena orang yang meninggal dunia masih bisa memberikan informasi kepada orang yang hidup. Dan makin menarik lagi saat kemudian ibunya Syekh Fadil Saleh As-Samirai bermimpi tentang ayahnya yang meninggal dunia. Pada saat itu berkumpul
Syekh Fadil As-Samirai, kakaknya, ibunya, keluarga ini yang sudah tidak memiliki ayah. Ibunya malam itu bermimpi bahwa ayahnya, suaminya, datang menemui dia dalam mimpi dan berkata, "Kenapa engkau tidak membayarkan hutang kepada si fulan itu?" Semua orang tidak ada yang tahu siapa si fulan itu, apakah ayahnya memiliki hutang, dia ada yang tahu. Sampai kemudian suatu hari datanglah tukang kebun yang biasa bekerja. Kemudian bertanyalah keluarganya Syekh Fadil Shalih As-Samirai, menyatakan bahwa apakah suami saya atau ayah kita ini pernah berhutang kepadamu dan belum terbayar? Kata dia, iya. Ketika ditanya kepada tukang kebun, kenapa engkau tidak berkata kepada kami? Kata dia, saya tahu pasti nanti kamu akan membayarnya. Masya Allah. Kata Syekh Fadil Shalih As-Samirai, lagi-lagi ini adalah bukti yang tidak terbantahkan akan adanya yaumul akhir, akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Problemnya kemudian berubah adalah pada keyakinannya kepada Nabi Muhammad SAW. Jika iman kepada Allah SWT sudah selesai, kini giliran iman kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau sesungguhnya menulis buku khusus ya untuk keimanannya kepada Allah dan keimanannya kepada Nabi Muhammad, Nidaur Ruh, tentang keimanannya kepada Allah dan nubuwah Muhammad, ya, kenabian Nabi Muhammad SAW, minasyak ilal yakin, dari keraguan kepada keyakinan, yang dia tulis berkenaan dengan keraguannya kepada Nabi Muhammad SAW yang berubah dengan keyakinan. Keraguannya kepada Nabi Muhammad juga amat sangat menarik. Kalau dia sudah selesai dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kini giliran tentang keraguannya kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau Syekh Fadil Shalih As-Samirai kemudian mempelajari hampir semua kitab suci. Dia belajar Injil, dia belajar Taurat, dan bahkan dia menyatakan beliau tidak membacanya sekali, tapi dia membacanya berkali-kali. Sampai kemudian masih belum tertarik sama sekali dengan Al-Quranul Karim dan belum punya keinginan untuk membaca Al-Quranul Karim. Sampai kemudian dia membaca satu buku karya Muhammad Rashid Ridha, pendiri majalah Al-Manar di Al-Azhar yang sangat terkenal, Al-Wahyu Al-Muhammadi. Buku itu menunjukkan dan membungkam lagi-lagi kebebalan dia untuk tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, berganti kepada iman kepada Rasulullah SAW. Di dalam buku itu dijelaskan Syekh Fadil Shalih As-Samirai, dia terpana dengan penjelasan tentang bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW tentu saja yang kemudian berakhir dengan kenyataan. Dan ini menjadi tanda bahwa beliau adalah sungguh-sungguh Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya ketika turun surah Ar-Rum, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qabl wa min ba'd wa yawma idhi yafrahul mu'minun binasrillahi yansuru man yasha wa huwal azizur rahim wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Surat Ar-Rum ini punya konteks yang menarik. Pada saat itu terjadi peperangan antara Persia dan Romawi. Persia sebagai gambaran dari Ashabu Authan, para penyembah berhala. Sementara Romawi adalah gambaran dari Ashabu Kitabin, pemilik kitab, pemilik iman, meskipun ada perbedaan nanti dengan umat Islam. Tapi yang satu memiliki people of the faith, yang kedua menjadi people of pagan people atau orang yang menyembah berhala. Maka orang Arab itu lebih pro dan lebih senang dengan orang Persia. Sementara orang-orang muslimin pada saat itu lebih menyukai orang-orang Romawi karena sama-sama orang-orang beriman.
Yang menarik ketika peperangan itu, Romawi dikalahkan oleh Persia dan sangat bergembira orang-orang Quraisy. Orang Quraisy sangat senang atas kemenangan itu. Dikisahkan kemudian mereka mendatangi Abu Bakar As-Siddiq dan berkata kepada Abu Bakar, "Ala tara ila ma yaqulu sahibuk?" Hai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu kepada ucapan temanmu yang menyatakan yaz'umu anna ar-Ruma taghlibu Faris? Kata dia, bagaimana pendapatmu tentang komentar dari sahabatmu yang menyangka bahwa Romawi yang sekarang sedang kalah itu nanti akan mengalahkan Persia? Abu Bakar As-Siddiq kemudian datang kepada Rasulullah SAW dan mengadukan hal tersebut. Rasulullah SAW menyatakan, "Ama innahum sayaghlibun." Sungguh tidak ada keraguan sedikit pun, mereka akan, yakni orang-orang Romawi akan mengalahkan orang-orang Persia. Rasul membacakan surat Ar-Rum ini, "Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin." Ya, Rum memang dikalahkan, ya, tapi nanti tidak lama Quran menggunakan kalimat fi bid'i sinin, antara 3 sampai 9 tahun, ya, nanti mereka akan berhasil mengalahkan orang-orang Persia. Dan Allah menyatakan di ayat ini, terutama di ayat yang ke-6, wa'adallah, ini adalah janjinya Allah Subhanahu wa taala, la yukhlifullahu wa'dah, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Maka kemudian Abu Bakar kembali lagi kepada orang-orang Quraisy itu, dan orang Quraisy berkata, ij'al bainana wa bainaka ajalan. Gini saja Abu Bakar, kita jadikan antaramu dan antaraku satu batas waktu. Kalau memang ucapan Muhammad itu benar, maka kata dia, kami akan memberikan kepadamu segini-segini. Wa in dzahartum kana lakum kada wa kada. Fa in dzaharna, tapi jika kami yang menang, kana lana kada wa kada, maka kami akan mendapatkan ini itu. Sebagian riwayat menuturkan mereka akan menghadiahkan 50 anak unta perempuan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sebagian sahabat yang lain juga melakukan menyatakan bahwa nanti mereka akan menang. Tapi yang menarik, setelah berlalu masa, kira-kira ada yang menyatakan sudah 5 tahun, tapi masih belum ada kemenangan itu, maka orang-orang Quraisy mulai menyatakan, mana janji Muhammad, mana janji Muhammad. Sebagian sahabat dan termasuk Abu Bakar As-Siddiq datang ke Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, ma bid'u sinina indakum. Memangnya apa yang kamu fahami tentang kata bid'u sinin? Ya, kata dia, dunal asr. Ya, pokoknya yang bukan 10 tahun ya Rasulullah. Karena itu, ya, kita ini masih belum sampai ke makna dari bid'u sinin. Tunggu saja. Idhab fazayidhum, kata Rasulullah, pergilah, bikin tambahan. Waktunya kamu tambah, pokoknya jangan sampai melebihi 10 tahun. Wasdad sanatain, tambahkan lagi 2 tahun. Karena mereka datang di tahun menyatakan, sebagian riwayat mengatakan tahun ke-7. Ya, fil ajal. Ya. Belum nanti 2 tahun persis, kemudian Persia dikalahkan oleh Romawi. Dan Abu Bakar mendapatkan 50 ekor unta perempuan. Dan pada saat itu juga bertepatan dengan kemenangan orang Islam. Berbahagia orang Islam, karena hari itu adalah hari dikalahkannya orang-orang Quraisy, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh agama Islam pada saat itu, dikalahkan di perang Badar. Lah, kisah janjinya Allah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW melalui surat Ar-Rum ini membuat Syafadul Salih As-Samirai menyatakan tidak ada keraguan kemudian kepada Rasulullah SAW, dan berbagai cerita yang lain yang berkenaan tentang janji Allah, ya, kejujuran Rasulullah SAW. Sejak saat itu, Syafadul Salih As-Samirai kemudian menggeluti hadis. Dia membaca Sahih Bukhari, dia membaca Sahih Muslim. Sampai kemudian pemuda yang menarik ini pergi haji di usia kira-kira 30-an sudah. Di tahun 1969 beliau pergi ke haji.
Tahun 68 beliau pergi umrah, dan di tahun 1969 beliau pergi haji. Saat haji dia pergi ke Zamzam, dan setelah minum Zamzam beliau berdoa. Doanya sangat menarik. Kata beliau, Rabbi, ya Allah, iftahli kitabak, bukakan untukku kitabmu, fathan mubarakan, dengan pembukaan yang penuh berkah. Innaka antal fattahul alim, sesungguhnya engkau adalah al-fattah al-alim, engkau maha pembuka dan maha mengetahui. Qala habibuka, sesungguhnya kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ma'u zamzam lima syuribalah, air Zamzam itu tergantung kepada peminumnya. Karena itu, kabulkanlah doaku ini ya Allah. Iftah lana kitab, iftahli kitabaka fathan mubarakan. Setelah usai meminum air Zamzam dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketulusan hati, beliau kemudian melakukan pergi ke Ka'bah. Dan di kiswah Ka'bah itu dia memegang kiswah dan dia menangis dari jarinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi Fadil Saleh As-Samirai ini kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wahai Allah, inni as'aluka an taftahali kitabaka fathan mubarakan. Ya Allah, aku memohon kepadamu, bukakanlah kitabmu ini untukku dengan pembukaan, dengan kefahaman yang penuh keberkahan. Innaka antal fattahul alim. Fadil Saleh As-Samirai, sejak saat itu dia bercerita bahwa Al-Quran menjadi mudah bagi dia. Kemudian dia begitu mencintai Al-Quranul Karim, dan begitu menarik dan mudah rasanya bagi dia untuk belajar Al-Quranul Karim. Sampai kemudian beliau menjadi salah satu ahli di dalam Islam, ya, dan menjadi salah satu alim allamah dalam dunia tafsir wa tadabbur fil Quranil Karim. Saat seorang bertanya kepada dia apakah beliau seorang mufassir, dengan penuh tawadhu dia menyatakan, saya bukan orang tafsir, saya hanyalah orang yang mengerti bahasa Arab. Masya Allah, ya. Orang yang berawal dari ateis berubah menjadi pribadi yang sangat menarik, ahlul Quran. Pertanyaannya buat kita adalah, apa yang sudah kita lakukan untuk sungguh-sungguh memahami ayat Allah SWT? Kuncinya adalah satu, berangkatlah dari niat yang baik, dari ketulusan hati, dari sungguh-sungguh ingin memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Mintalah sama Allah Subhanahu wa taala. Quran ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dia kalamullah. Dia hanya mau meletakkan, Allah yang meletakkan Quran di dalam hati kita. Mintalah sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi pemahaman dengan Al-Quranul Karim, dengan Al-Quranul Karim. Yang kedua, bersihkan hati. Sungguh-sungguhlah kita ini untuk membersihkan diri kita, karena tidak akan bisa berkumpul cahaya Allah Subhanahu wa taala di hati yang penuh kehitaman karena dosa dan maksiat. Yang ketiga, sungguh-sungguhlah untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup, sebagai guidance, sebagai jalan yang akan mengantarkan kita pada perubahan diri kita, pada pribadi yang lebih baik. Dan kemudian pastikanlah kita sharing kepada orang lain. Ajarkan Al-Quran, belajar, mengajar. Itulah yang harus menjadi motif utama kita dalam mengakrabi Al-Quranul Karim. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.